Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ataupun sharing-sharing tentang budidaya tanaman cabai rawit. Pada kesempatan ini saya masih dalam proses pengolahan lahan ya. Jadi lahan ini masih dalam proses pembersihan dari berbagai macam ranting, kotoran-kotoran maupun dari sisa-sisa tanaman-tanaman sebelumnya. Karena ini lokasinya itu di pekarangan. Di pekarangan seperti yang kita lihat, itu awalnya seperti ini ya. Awalnya itu masih banyak pepohonan-pepohonan yang sangat menaungi sehingga lahan ini terlihat sangat kotor maupun tidak terawat. Nah, buat rekan-rekan yang punya lahan nganggur gitu ya, manfaatkanlah untuk menanam, karena menanam adalah salah satu ada manfaatnya gitu. Jadi yang punya lahan ini menjelang musim hujan, jadi manfaatkan untuk menanam. Nah, saya juga minta masukan nanti buat para senior ya, khususnya di Kang Ajis Yevi dari Tasikmalaya, kemudian Mas Ajis dari Magelang, dan juga para senior dari Temanggung, Mitra Tani TV, untuk memberikan masukan tentang budidaya yang akan saya lakukan ini ya. Apakah memang pun sesuai dengan standar operasional prosedur dalam budidaya tanaman cabai ini. Karena terus terang saya sendiri masih baru dan pemula ya dalam budidaya cabai ini. Jadi saya mohon minta masukannya pada kolom komentar ini. Ini masih proses tahap pengolahan lahan. Masih ada beberapa tahap yang harus saya lalui gitu. Dari mulai pembuatan bedengan, kemudian pemberian pupuk dasar, kemudian juga pemberian mulsa, dan nanti pas penanaman bibit atau penanaman tanaman tersebut di lahan. Nah, ini dalam pembersihan atau pembenahan lahan saja, ini mungkin membutuhkan proses waktu yang kurang lebih 1 bulan ya, sampai melakukan penanaman tanaman, karena lahan ini masih benar-benar masih awal, belum ada proses pengolahan ya, jadi membutuhkan waktu untuk tanaman ini siap untuk ditanami. Sekali lagi buat teman-teman para senior seperti Kang Ajis Yevi dari Tasikmalaya, Kang Ajis dari Magelang, Mitra Tani TV di Temanggung, mohon masukannya ya. Apakah proses yang saya lakukan ini sudah memenuhi standar belum gitu? Mohon masukannya, dan apabila ada yang kurang, mohon juga diberikan bantuan untuk apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Oh ya, saya sampaikan bahwa lahan saya ini posisinya di Indramayu, di dataran rendah ya, di dataran rendah, tanahnya pun tanah liat, keras ya kalau misalnya itu tanahnya liat, banyaknya di kami itu tanaman padi. Nah, ini tanah daratan yang liat ya. Rencana saya nanti akan saya lakukan dulu tahap-tahapan yang akan saya lalui, seperti nanti pembikinan bedengan, kemudian nanti akan diberikan pupuk dasar. Seperti yang telah disampaikan oleh dari Mitra Tani TV dan dari Temanggung ya, Kang Ajis itu, kalau saya lihat dari referensi yang beliau sampaikan dari teman-teman dan rekan-rekan para petani cabai di Temanggung maupun di Magelang, itu proses pengolahan lahan, kemudian selanjutnya itu pemberian pupuk dasar saja itu membutuhkan beberapa tahapan ya, seperti misalkan pemberian dolomit, kemudian pupuk kandang, kemudian pupuk dasar seperti NPK, Ponska yang mengandung unsur-unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Juga unsur-unsur mikro seperti mungkin magnesium, sulfur, maupun boron dan lain sebagainya ya. Mohon masukannya. Oh ya, kami perlu jelaskan juga bahwa lahan ini lebarnya itu kurang lebih 11 meter. Kemudian panjangnya itu 42 meter. 42 meter yang nanti akan saya bikin 6 bedengan, 6 lajur. Dan ini saya bagi 2 karena di tengahnya supaya ada sirkulasi air yang bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Per bagian ini akan dibikin 3 bedengan. Masing-masing lebar bedengan yang tuh lebarnya itu 1 meter. Kemudian jarak antar bedengan itu 80 cm. Dan rencananya ketinggian bedengan itu sekitar antara 25 sampai 30 cm ya. Itu terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman para petani yang mau bertani. Nah, ini mohon juga sharing-sharing ya, bahwa tahapan-tahapan yang saya lalui ini seperti
pengolahan lahan, kemudian nanti akan pemberian pupuk dasar, bedengan, dan pemberian mulsa dan tanam. Ini masih proses pembikinan lahan. Saya juga ini sebagai dokumentasi ya, dokumentasi saya berbudidaya tanaman cabai ini, sehingga nanti bisa dijadikan bahan evaluasi buat saya nanti ke depannya seberapa efektif ataupun berhasil dalam tahapan-tahapan yang saya lalui, kemudian juga hasilnya seperti apa. Ini sebagai dokumentasi saya dan juga bisa sebagai evaluasi juga buat saya dan teman-teman nanti yang mau budidaya tanaman cabai. Mudah-mudahan para petani Indonesia terus tetap berkreasi dan tetap semangat untuk bertani dan manfaatkanlah lahan-lahan yang anggur untuk ditanami sehingga bisa menjadikan sumber penghasilan kita. Tentunya sangat bermanfaat juga ya buat lingkungan sekitarnya, menginspirasi teman-teman untuk terus berkarya. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan ini juga sebagai motivasi dan inspirasi buat yang belum mulai bertani gitu. Salam sukses buat para petani dan peternak Indonesia. Sampai jumpa di tahapan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para petani Indonesia, ya teman-teman saya yang ada di pertanian, ikuti terus channel Petani Online. Salam sukses buat para petani di Indonesia. Hebat! Indonesia, ikuti buat para petani Indonesia. Buat para petani Indonesia, ikuti online. Ikuti channel Petani Online. Ikuti channel Petani Online. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Salam buat para petani Indonesia. Salam buat petani Indonesia.